Halo semuanya, nama saya Justin Andrew Nathaniel dari Universitas Ciputra. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penyesuaian, laporan keuangan, dan juga penutupan. Hal-hal yang akan saya bahas kali ini adalah jurnal penyesuaian dan jurnal penutup, lalu ada neraca penyesuaian dan neraca penutup, lalu yang terakhir adalah laporan keuangan. Nah, pertama-tama jurnal penyesuaian dan penutup. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo ketika ada perubahan saldo pada suatu akun. Lalu jurnal penutup adalah jurnal yang bertujuan untuk menutup akun pendapatan, beban, dividen, atau prive di akhir sebuah periode. Lalu untuk neraca penyesuaian dan neraca penutup, neraca penyesuaian adalah total saldo dari jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Lalu neraca penutup adalah neraca saldo yang berisi akun setelah jurnal penutupan. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah rangkuman catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Lalu di dalam laporan keuangan ada 4 macam laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Nah, sekarang kita akan langsung ke contoh-contoh dunia nyatanya. Oke, sebelumnya kita sudah membuat jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Sekarang kita akan lanjut ke jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini ini adalah bukti-bukti di bulan September. Nah, yang pertama itu ada laporan stok opname. Pada tanggal 30 September telah dilakukan stok opname untuk perlengkapan per tanggal 1 September. Perlengkapannya terdiri dari sabun cuci, pewangi, dan juga plastik kemasan. Nah, stok opname ini adalah perlengkapan yang tersisa di bulan September. Nah, yang terpakai adalah 2.150 karena perlengkapannya sebelumnya totalnya 2.375 dikurangi 225. Nah, lalu di jurnalnya kita tulis beban perlengkapan di debit dan juga perlengkapan di debit besar dua. Ini kita kasih warna dulu supaya kita tahu jurnal penyesuaian. Nah, beban perlengkapan bertambah beban perlengkapan kenapa di debit karena beban perlengkapan bertambah di sebelah kredit dan juga perlengkapannya berkurang di sebelah kredit karena perlengkapan adalah aset. Lalu di sini kita di keterangannya kita tulis perlengkapan yang dipakai. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada ada berita acara. PT Shining Clothes setelah menyelesaikan pekerjaannya kepada Maxi. Nah, di sini berarti unearned service revenue. Pendapatan diterima di muka dan juga pendapatan jasa di kredit. Jadi kenapa pendapatan diterima di muka bertambah di debit? Karena pendapatan diterima di muka sudah diakui sebagai pendapatan karena sudah dikerjakan. Lalu pendapatan jasa bertambah di kredit karena menambah ekuitas.
Lalu di keterangannya kita bisa tulis pendapatan diterima di muka yang telah dikerjakan. Lalu selanjutnya adalah laporan depresiasi peralatan. Di sini kita bisa lihat ada banyak peralatan, lalu persentase depresiasinya adalah 10% semua. Lalu total depresiasinya adalah 1.280.000. Maka di jurnalnya beban depresiasi di debit dan akumulasi depresiasi. Nah, akumulasi peralatan depresiasinya di kredit sebesar 1.280.000. Beban depresiasi di debit karena bebannya bertambah. Lalu untuk akumulasi beban peralatan depresiasi di kredit karena ini dianggap sebagai peralatannya. Karena peralatannya berkurang, jadi berkurang di kredit. Lalu untuk keterangannya yaitu beban depresiasi sebesar 10%. Lalu akumulasi peralatan sebesar. Lalu selanjutnya yaitu adalah backlog, yaitu di sini cek lognya dimulai dari tanggal 30 September. Lalu di jurnalnya kita tulis beban gaji juga utang gaji sebesar 400.000. Beban gaji bertambah di debit karena bebannya bertambah dan juga hutang hutang gaji bertambah di kredit karena hutang adalah ekuitas dan ekuitas bertambah di kredit. Keterangannya kita tulis beban gaji yang belum dibayarkan di akhir bulan September. Lalu berikutnya adalah berita acara serah terima, yaitu telah melakukan jasa konsultasi pada 20 September. Di jurnal penyesuaiannya kita bisa tulis yaitu piutang, debit, dan juga pendapatan jasa di kredit sebesar 100.000. Kenapa piutangnya di debit? Karena piutang adalah aset dan aset bertambah di sebelah debit. Lalu untuk pendapatannya bertambah di kredit. Lalu untuk pendapatannya bertambah di kredit karena pendapatan adalah ekuitas dan ekuitas bertambah di sisi kredit.
Nah, untuk keterangannya, kita tulis pendapatan yang lupa dicatat dan belum diakui. Lalu selanjutnya adalah laporan depresiasi kendaraan. Di sini mobil seharga 180 juta, persentase depresiasinya 40% menjadi 72 juta di beban depresiasinya. Berarti di jurnal penyesuaiannya yaitu beban beban depresiasi dan juga akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 72 juta. Kenapa beban depresiasinya di debit? Karena beban bertambah di sisi debit. Juga akumulasi depresiasi kendaraannya di kredit karena itu mengurangi harga kendaraan. Dan kendaraan kan aset, jadi berkurang di kredit. Lalu kita kasih warna. Jadi demikian jurnal penyesuaiannya. Sekarang kita lanjut ke neraca saldo penyesuaian. Oke, lalu selanjutnya di neraca saldo penyesuaian, ini kita copy dulu tabelnya dari neraca saldo yang sebelumnya. Lalu kita pindahkan. Yang membuat berbeda di sini, kita harus menambahkan jurnal penyesuaiannya. Caranya yaitu pivot table analyze, lalu change data source. Lalu kita ke jurnal, kita tinggal drag dari atas sampai ke jurnal penyesuaiannya. Lalu di enter. Sini sudah keluar neraca saldo penyesuaiannya dan ini neraca saldo yang sebelumnya. Bisa kita lihat perbedaannya, yaitu ada akun-akun baru seperti depresi, beban depresiasi, beban akumulasi, lalu ada utang gaji, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan membuat buku besar setelah penyesuaian. Lalu untuk buku besar penyesuaiannya, yaitu yang pertama kita bikin sheet-nya dulu yang baru, lalu kita copy dari yang lama, lalu pertama-tama kita ke pivot table analyze, lalu kita change data source-nya, yaitu dari semua jurnal umum dan juga jurnal penyesuaiannya. Setelah sudah, kita tinggal mengurutkan, kita copy lagi, lalu kita ganti nama akunnya.
itu adalah buku besar penyesuaian setelah ditambahkan akun-akun dari jurnal penyesuaian yang baru. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke laporan keuangan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke laporan keuangan. Kita bikin sheet baru. Pertama-tama kita akan membuat laporan saldo, laporan laba rugi. Ini periode yang berakhir September. Yang pertama-tama yaitu di laporan laba rugi ada pendapatan. Nah, pendapatannya ini didapatkan dari neraca saldo setelah penyesuaiannya, yaitu di service revenue ini. Ini kita copy, lalu kita pindah ke laporan keuangan. Nah, lalu untuk rumus pendapatan jasanya kita pakai rumus sum if, yaitu caranya sama dengan sum if kurung kita ke neraca saldo penyesuaiannya, kita blok yang bagian row labels-nya, lalu jangan lupa di string, lalu kemudian kita pencet yang service revenue-nya, lalu kita drag di bagian debitnya. Nah, jangan lupa di string, lalu kurung tutup, lalu tambah sum if, kurung ke neraca saldo penyesuaian lagi, kita copy lagi, lalu di string, lalu di koma, kita ke laporan keuangan, ke service revenue, koma, yang bagian kredit sekarang. Di string agar nanti bisa di copy, lalu kurung tutup, lalu kita enter. Nah, sini sama 6.320.000. Nah, sama. Lalu kemudian di dalam laporan laba rugi, nah sebelum itu kita tulis total pendapatan, yaitu sama. Lalu juga di laporan laba rugi terdapat beban. Nah, di sini kita lihat di neraca saldo penyesuaian beban-bebannya. Dari ini, beban-bebannya ada 4. Kita copy, kita paste. Lalu untuk bebannya, rumusnya juga sama dengan pendapatan, jadi kita tinggal copy aja, lalu kita paste, lalu kita drag ke bawah. Bisa kita lihat angkanya sama dengan yang di neraca saldo penyesuaian. Lalu jangan lupa total beban, kita tambah semuanya. Kita tambah semuanya menjadi
86 juta. Lalu yang terakhir yaitu laba neto, yaitu pendapatan dikurangi beban. Total pendapatan dikurangi total beban menjadi minus 80 juta. Jadi di sini labanya minus 80 juta 597.500. Kita rapikan dulu. Nah, laporan laba ruginya sudah jadi. Lalu selanjutnya kita lanjut ke laporan saldo laba. Bersama periode berakhir September. Di laporan saldo laba, pertama-tama itu ada saldo laba 1 September. Di sini kita tidak ada saldo laba 1 Septembernya, jadi kita tulis 0 aja. Lalu selanjutnya ada laba neto. Yaitu laba netonya kita ambil dari yang sebelumnya di sini, yaitu minus 80 juta. Lalu di laporan saldo laba juga ada prive. Nah, di sini caranya sama, yaitu kita copy prive-nya dari neraca saldo penyesuaian. Lalu caranya sama, kita tinggal copy aja rumus sum if-nya, kita paste di sini. 5 juta, itu sama 5 juta. Lalu untuk saldo laba 30 Septembernya, yaitu laba neto dikurangi prive-nya. Jadi minus 85 juta. Mari kita rapikan dulu. Nah, jadi ini adalah laporan laba rugi dan laporan saldo labanya. Selanjutnya kita akan masuk ke laporan posisi keuangan. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan. Jadi ini periode akhir September. Di dalam laporan posisi keuangan ini bakal ada aset, lalu ada liabilitas dan juga ekuitas. Nah, yang pertama-tama yaitu asetnya. Sini kita copy dari neraca saldo penyesuaian asetnya. Nah, ini adalah akun-akun asetnya. Lalu cara mengerjakannya yaitu sama, kita menggunakan rumus sum if. Jadi kita tinggal copy dari yang sebelumnya. Kita paste. Nah, di sini jika tidak muncul, berarti ininya salah. Kita ganti ke C6. Di sini juga C6.
Dulu tinggal drag semuanya ke bawah. Nah, lalu jangan lupa di depresiasinya kita perlu kurangin equipment dan juga depresiasinya. Dan juga untuk kendaraannya kita juga kurangi. Lalu total aset. Nah, hasilnya adalah 267.302.500 untuk total asetnya. Lalu selanjutnya kita ke liabilitas. Nah, di sini liabilitasnya yaitu account payable aja. Oke, account payable, lalu unearned revenue, dan juga salaries and wage payable. Kita copy. Lalu untuk rumusnya juga sama. Kita copy dari atasnya, kita paste, kita drag ke bawah. Nah, lalu total liabilitas tinggal dijumlahkan semua, itu 142.900. Lalu berikutnya kita masuk ke ekuitas, yaitu di dalam ekuitas ada modal dan juga ada saldo laba 30 September ya. Nah, untuk yang modalnya kita tinggal copy dari atas, kita paste. Saldo labanya kita tinggal samain aja sama yang di laporan saldo laba. Lalu total ekuitas itu 200 dulu ditambah. Nah, hasilnya 124.402.500. Lalu untuk total liabilitas plus ekuitas, kita tinggal menambahkan keduanya, yaitu 142 tambah 124. Itu 126.702. Sama dengan, jadi hasil liabilitas plus ekuitasnya sama dengan hasil total asetnya. Kita rapikan dulu. Oke. Nah, jadi ini adalah laporan posisi keuangan periode akhir Septembernya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke laporan arus kasnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke laporan arus kas. Nah, di dalam laporan arus kas ini ada arus kas aktivitas operasional, arus kas
aktivitas investasi dan juga arus kas aktivitas pendanaan. Yang pertama-tama arus kas aktivitas operasional terlebih dahulu. Nah, di sini ada di dalam arus kas aktivitas operasional ada kas dari pendapatan. Nah, cara mengerjakannya adalah sama menggunakan rumus sum if, tetapi sebelum itu di buku besar kita harus membuat akun yang isinya akun kas dan akun bank dulu. Kita copy, kita paste. Lalu kita select model, kita pilih yang kas dan bank. Nah, lalu di sini kita harus kasih kode-kode untuk setiap setiap anunya keterangan dan isinya. Seperti penyetoran modal, kita kasih MOD. Lalu untuk membeli peralatan, ini adalah investasi, jadi kodenya INV. Untuk membeli perlengkapan, kita kasih kode beban, yaitu BBN. Ini sama. Lalu untuk menerima uang, yaitu pendapatan, kodenya PN. Ini menerima kas dan jasa juga pendapatan. Membeli perlengkapan, beban, menerima pendapatan. Membeli mobil ini termasuk investasi. Lalu untuk pelunasan piutang juga pendapatan. Untuk penarikan uang itu private, kodenya PRV. Lalu ini pendapatan. Sewa dibayar di muka beban. Beban listrik juga beban. Beban gaji juga beban. Nah, setelah kita selesai memberikan kode-kode pada setiap keterangannya ini, selanjutnya kita akan memasukkan rumus sum if-nya. Itu kas dari pendapatan, yaitu sum if, kurung. Untuk range-nya, kita drag semuanya, yaitu range. Karena ini, lalu jangan lupa di string. Lalu, karena kita mau mencari pendapatan, jadi kita klik di pendapatannya, lalu kita koma, lalu yang debit. Jangan lupa di string, lalu tutup kurung, lalu tambah, sum if lagi, buka kurung, sama di drag, lalu di string, koma, pendapatan, lalu koma, yang kreditnya, lalu di string, lalu kurung tutup. Nah, di sini kas dari pendapatannya ini 4.470.000. Lalu berikutnya yaitu pengeluaran kas yang beban. Nah, di sini caranya sama, kita tinggal copy, namun kita perlu mengganti tengahnya saja. Tengahnya dari buku besar. Seperti ini pendapatan, kita ingin mencari beban yaitu di R7. Jadi kita tinggal mengganti ini jadi R7. Sama yang ini di R7. Nah, bebannya 33 juta. Lalu kita net kas dari operasionalnya adalah beban dikurangi pendapatan dikurangi beban, yaitu hasilnya minus 28 juta.
Lalu selanjutnya yaitu ada arus kas aktivitas investasi, yaitu isinya adalah pengeluaran aset tetap. Nah, di sini kita pakai kode yang INV tadi. Caranya sama, kita copy, lalu kita lihat di buku besar penyesuaiannya, ini adalah R6. Jadi kita tinggal ganti tengahnya jadi R6, ini juga diganti jadi R6. Nah, 56 juta. Lalu untuk net cash dari aktivitas investasi adalah minus 56.400.000 karena apa? Ini termasuk pengeluaran, jadinya negatif. Nah, lalu untuk selanjutnya ada harus kas pendanaan, yaitu ada penyetoran modal. Nah, jadi ini kita pakai kode yang modal. Caranya sama, kita copy, lalu kita paste. Kita lihat di buku besar penyesuaian, modal itu R4. Jadi kita ganti R4. Ini juga R4. Nah, 210. Lalu ada pengambilan pribadi, yaitu privé. Kita cari kode privé-nya di buku besar. Ini di nomor R16. Jadi kita tinggal ganti ini menjadi R16. Ini juga R16. Nah, privé-nya 5 juta. Lalu setelah itu ada net cash pendanaan, yaitu penyetoran modal dikurangi privé. Jadi 210 dikurangi 5. Menggunakan 205. Lalu untuk kas awal periode tidak ada, jadi ditaruh strip. Oke, taruh strip saja. Lalu untuk kas akhir periode kita tambahkan semua dari net kas operasional, net kas investasi, dan juga net kas pendanaan. Nah, jadinya ini kita tambah semua. Nah, hasilnya 119.607.500. Nah, cara ngecek jika ini udah benar atau belum, yaitu dari laporan posisi keuangan, kita tambahkan kas dan juga banknya. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya sama. Jika sama berarti, nah, lalu ini kita rapikan dulu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke jurnal penutup. Lalu untuk jurnal penutupnya, cara membuat jurnal penutup yaitu kita harus melihat dari laporan keuangan. Kita harus melihat di laporan laba ruginya dan juga laporan saldo laba. Nah, yang pertama-tama itu pendapatan. Jika kita ingin menutup akun pendapatan, maka di jurnalnya pendapatannya didebit. Lalu di sini ada ikhtisar laba rugi atau income summary. Nah,
Pendapatannya di debit. Kenapa? Karena kita ingin menutup akun. Lalu untuk ikhtisar laba ruginya di kredit sebesar 6.350. Oke. Ini keterangannya penutupan akun pendapatan. Lalu untuk yang berikutnya yaitu di laporan keluarga ini, laporan keuangan ini ada beban. Jika kita ingin menutup beban-beban, maka di jurnalnya ikhtisar laba ruginya di debit. Lalu beban-bebannya berada di kredit. Seperti plus expense, lalu ada depreciation expense, salaries expense, depreciation, lalu ada utilities. Ikhtisar laba ruginya di sini adalah total dari semua beban-bebannya, yaitu tadi 86.917. Terus, lalu untuk beban peralatannya, lalu beban depresiasinya, lalu beban gajinya, dan terakhir beban utilitasnya yaitu ini keterangannya penutupan akun beban. Ini sama semua. Lalu selanjutnya yaitu adalah laporan saldo labanya. Nah, di sini laba ditahannya adalah minus 80 juta. Jadi di jurnalnya karena labanya minus, jadinya di debit karena labanya berkurang di debit. Lalu untuk ikhtisarnya di kredit. Untuk ikhtisar laba ruginya di kredit sejumlah ini penutupan akun laba. Lalu untuk yang terakhir itu ada briefing. Di jurnalnya laba laba ditahannya di debit, lalu briefingnya di kredit. Karena labanya berkurang di debit dan juga briefing berkurang di sisi kredit.
besar 5 juta. Kita tinggal drag. Nah, lalu ini jurnal penutupnya sudah jadi. Kita kasih warna yang berbeda dari jurnal umumnya. Nah, lalu setelah jurnal penutupnya jadi, kita lanjut ke neraca penutup. Nah, cara membuat neraca penutup yaitu kita copy yang di penyesuaian. Nah, lalu kita pivot table analyze, kita change data, kita tambah sampai akun jurnal penutup. Nah, lalu enter. Nah, di sini beban-bebannya sudah nol. Lalu kita bisa sum. Nah, bisa kita lihat hasilnya balance. Nah, neraca saldo penutupnya sudah benar. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya tentang penyesuaian laporan keuangan dan juga penutupan. Terima kasih.